Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resanda Amelia Sitorus dari Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Di sini saya akan membahas tentang bab 3 yaitu konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Jadi, akuisisi pada nilai tercatat ekuitas ini dibedakan menjadi dua pembahasan. Yang pertama, akuisisi dengan kepemilikan penuh. Yang kedua, akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Jika akuisisi dengan kepemilikan penuh, itu perusahaan induk memiliki seluruh saham atau 100% sahamnya perusahaan anak. Misalnya, perusahaan saya mengakuisisi membeli saham 100% perusahaan Lala, maka itu dikatakan akuisisi penuh. Kalau saya mengakuisisi atau membeli saham perusahaan Lala 75%, maka itu dikatakan akuisisi sebagian. Nah, maksud akuisisi pada nilai tercatat itu, misal, saya menyerahkan uang untuk mengakuisisi 100% saham Lala itu 500 juta. Itu harus sama dengan nilai ekuitasnya PT Lala pada saat saya akuisisi. Berarti aset bersih atau nilai bersih PT Lala pada saat diakuisisi 500 juta. Saya serahkan uang untuk mengakuisisi 100% sahamnya Lala juga 500 juta, maka itu dikatakan akuisisinya pada nilai tercatat. Kemudian, konsekuensi dari akuisisi pada nilai tercatat itu, maka tidak ada diferensial. Tapi jika akuisisinya tidak pada nilai tercatat, maka akan ada diferensial. Jadi kalau kita mengakuisisi dengan menyerahkan imbalan yang sama dengan nilai tercatat ekuitas dari perusahaan anak, maka tidak ada diferensial atau selisih, tapi kalau kita mengakuisisi tidak ada nilai tercatat, maka ada diferensial. Contoh, akuisisi tidak pada nilai tercatat. Saya membayar dengan menyerahkan uang 700 juta untuk mengakuisisi 100% sahamnya PT Lala, yang nilai ekuitas dari PT Lala ini itu 500 juta, maka ada 200 juta yang merupakan diferensial, di mana saya menyerahkan imbalan lebih tinggi dibandingkan nilai ekuitas dari PT Lala, maka 200 juta ini akan dialokasikan. Yang pertama, alokasinya kita lihat ada tidak aset atau liabilitas dari PT Lala yang nilai wajar dan nilai tercatatnya berbeda. Kalau seandainya tidak ada, semua aset dan liabilitas PT Lala pada saat akuisisi antara nilai wajar dan nilai tercatat sama nilainya, maka diferensial yang 200 juta tadi semuanya adalah goodwill. Kemudian yang disusun laporan keuangan konsolidasi itu ada dua. Yang pertama dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian sesaat setelah akuisisi. Artinya kalau saya mengakuisisi PT Lala tanggal 2 Januari 2021, maka saya akan menyusun laporan keuangan konsolidasian sesaat setelah akuisisi itu adalah laporan keuangan untuk tanggal per 2 Januari 2021. Yang dia hanya bisa menyusun laporan posisi keuangan konsolidasian per 2 Januari 2021 karena waktu pengakuisisi per 2 Januari 2021 akuisisi itu terjadi baru di tanggal 2 Januari 2021. Belum ada aktivitas operasional selama satu periode, maka yang hanya bisa disusun pada tanggal 2 Januari 2021 hanya laporan posisi keuangan konsolidasian. Tapi pada saat 31 Desember 2021 ketika mau menyusun laporan keuangan saat tanggal laporan keuangan yang berakhir 31 Desember, maka kita akan menyusun laporan keuangan lengkap, yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian lainnya, dan laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian, sampai dengan catatan atas laporan keuangan.
itu di 31 Desember 2021 disebut dengan laporan keuangan konsolidasian setelah periode akuisisi. PSAK yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasian yaitu PSAK 65. Dikatakan punya pengendalian itu syaratnya bahwa investor punya hak untuk mengendalikan manajemen bisnis. Dalam kombinasi bisnis, yang diakuisisi itu adalah perusahaannya atau bisnisnya. Yang diambil alih pengendaliannya oleh perusahaan induk. Jadi, perusahaan induk bisa mengendalikan dari perusahaan yang diakuisisi meskipun tidak sampai 100%. Asal lebih dari 50%, maka kita dikatakan pemegang pengendalian, atau kita disebut sebagai perusahaan induk. Dikatakan punya hak pengendalian itu menurut PSAK 65 yaitu investor mengendalikan investi. Nah, investi itu tempat investor menginvestasikan dananya, atau kalau dalam bahasa lain itu adalah investi itu adalah perusahaan yang sahamnya dibeli oleh investor. Maka di situ bahwa investor mengendalikan investi ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaan atas investi. Nah, ketika mau menyusun laporan keuangan konsolidasian, maka ada proses atau tahapan dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian. Salah satunya adalah dengan membuat jurnal eliminasi. Baru ada proses namanya perhitungan antara data keuangan perusahaan induk, data keuangan perusahaan anak, kemudian penyelesaian dalam eliminasi, baru di ujungnya nanti ada namanya konsolidasian. Menurut PSAK 65, prosedur laporan keuangan konsolidasian adalah yang pertama itu adalah menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anak. Yang kedua, mengeliminasikan jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Yang ketiga, mengeliminasikan secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra-kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Selanjutnya ada jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi adalah jurnal yang dibuat ketika perusahaan melakukan proses konsolidasi untuk eliminasi agar dampak dari transaksi hubungan induk dan anak itu tidak muncul. Dampaknya pada laporan keuangan konsolidasian. Jurnal ini hanya dibuat pada kertas kerja konsolidasian, bukan pada buku setiap perusahaan. Konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Dalam proses konsolidasi, sesaat setelah proses akuisisi hanya dihasilkan oleh sebuah laporan posisi keuangan konsolidasian yang menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas konsolidasian. Selanjutnya, sebagai implikasi dari dilakukannya aktivitas operasional bisnis oleh masing-masing entitas yang terdapat dalam kombinasi bisnis, maka setiap entitas akan membuat laporan keuangan masing-masing. Setelah satu periode, maka per 31 Desember 2015, maka akan disusun kembali laporan konsolidasi karena sudah berlangsung selama satu periode. Maka laporan keuangan konsolidasiannya terdiri dari laporan laba rugi konsolidasian, laporan saldo laba konsolidasian, dan laporan posisi keuangan konsolidasian. Selanjutnya adalah akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Akuisisi dengan kepemilikan sebagian artinya saya mengakuisisi perusahaan lain itu tidak sampai 100%. Jadi di bawah 100%. Maka ada bagian yang tidak dimiliki oleh perusahaan induk. Itulah yang disebut dengan namanya kepentingan non pengendali. Contohnya, perusahaan saya mengakuisisi perusahaan Lala dengan mengakuisisi 80% saham perusahaan Lala. Maka itu dikatakan akuisisi dengan kepemilikan
sebagian. Nah, yang 20% itu menjadi kepemilikannya kita sebut kepentingan non-pengendali. Jadi kepentingan non-pengendali itu ada Lili, ada lagi Riri. Saat ditelusuri, Lili mempunyai 15% saham di perusahaan Lala dan Riri punya 5% saham di perusahaan Lala. Jadi kesimpulannya, saya sebagai induk perusahaan, kemudian Lili dan Riri itu namanya kepentingan non-pengendali. Jadi definisi kepentingan non-pengendali itu adalah bagian dari ekuitas perusahaan anak yang tidak dimiliki oleh induk. Akuisisi pada nilai tercatat. Pada nilai tercatat itu artinya imbalan yang saya serahkan untuk mengakuisisi 80% sahamnya perusahaan Lala itu sama dengan ekuitas bagian atas yang menjadi miliknya saya. Contohnya, misalnya ekuitas Lala itu ada 200 juta. Saya mengakuisisi 80% sahamnya PT Lala dengan menyerahkan uang sebesar 160 juta. Saya menyerahkan uang 160 juta, sedangkan ekuitas PT Lala itu 200 juta. Tapi kita ingat, yang menjadi kepemilikan saya tidak 100%, tapi 80%. Jadi untuk memastikan apakah akuisisi ini pada nilai tercatat ekuitas atau tidak, kalikan jumlah presentasi kepemilikan saya 80% dengan nilai ekuitas PT Anak 200 juta. Jadi 800 juta dikali 200 juta berarti 160 juta. 160 juta itu adalah ekuitasnya PT Lala yang menjadi miliknya saya. Imbalan yang saya serahkan juga 160 juta, maka dikatakan akuisisi yang saya lakukan tetap pada nilai tercatat. Untuk ilustrasi yang ada di buku halaman 80, yaitu PT Nusantara mengakuisisi dengan membeli 75% saham PT Andalas dengan memberikan imbalan yang dialihkan yaitu berupa uang cash itu 900 juta. Kemudian informasi di situ diketahukan pula bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andalas itu sama dengan nilai tercatatnya. Di situ diketahui seluruh ekuitas dari PT Andalas totalnya adalah 1,2 miliar. Jadi total ekuitas itu adalah 1,2 miliar diakuisisi oleh PT Nusantara dengan kepemilikan 75%. Sekarang kita hitung 75% dikali 1,2 miliar sama dengan 900 juta. Berarti itu membuktikan bahwa akuisisi ini adalah akuisisi pada nilai tercatat tidak terdapat diferensial. Berapa nilai akuisisi atau imbalan yang diserahkan? 900 juta. Kemudian ekuitas PT Andalas 1,2 dengan kepemilikan 75% yang berarti yang menjadi bagian dari ekuitas dari PT Andalas yang menjadi bagian dari PT Nusantara juga 900 juta. Maka tidak ada diferensial atau selisih. Jurnal untuk mencatat akuisisi ini yang dicatat oleh PT Nusantara adalah akan menerbitkan akun investasi pada PT Andalas bertambah sebesar 900 juta dan di kredit kasnya 900 juta. Selanjutnya di tabel 3.6 yang baru bisa disusun ketika kita menyusun laporan keuangan konsolidasian sesaat setelah akuisisi itu adalah laporan posisi keuangan konsolidasian dan menggunakan data misal butuh data neraca saldo dari PT Nusantara dan neraca saldo dari PT Andalas. Kemudian kita harus melakukan dulu jurnal eliminasi, mengeliminasi ekuitasnya PT Anak. Jadi di situ ada saham biasa PT Andalas 800 juta kita eliminasi, saldo laba 400 juta juga kita eliminasi. Kemudian investasi pada PT Andalas dieliminasi dengan dicatat di posisi kredit dan kepentingan non-pengendali dimunculkan 300 juta. Selanjutnya kertas kerja konsolidasi. Penyelesaian kertas kerja konsolidasi itu ada tinggal dijumlahkan. Yang tidak terpengaruh oleh jurnal eliminasi maka langsung dijumlahkan. Sedangkan yang terpengaruh dengan jurnal eliminasi itu
Contohnya kayak investasi pada PT Andalas menurut neraca saldo PT Nusantara itu terdapat aset namanya investasi pada PT Andalas 900 juta. Kemudian ada eliminasi di posisi kredit 900 juta. Maka dalam laporan keuangan konsolidasian, investasi pada PT Andalas itu tidak muncul. Juga di ekuitas dari PT Andalas, perhatikan bagian ekuitasnya. Di PT Andalas itu ada 800 juta saham biasa, kemudian ada saldo laba 400 juta, kemudian dieliminasi, maka yang muncul adalah ekuitas atau saham biasa dan saldo laba dari PT Nusantara yaitu 3 miliar dan 1,5 miliar. Kemudian muncul kepentingan pengendali sebesar 300 juta. Baru kita susun laporan keuangan konsolidasian atau laporan posisi keuangan konsolidasian. Jadi itulah yang sesaat setelah konsolidasi. Baik, saya akhiri pembahasan saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody